Pemirsa, masuknya revisi Undang-Undang ASN dalam Prolegnas 2025 dipertanyakan. Siapa yang memberi instruksi agar klausul kewenangan sentralisasi mutasi ASN masuk ke dalam draft RUU ASN? Kita langsung bahas bersama narasumber yang sudah bergabung. Saat ini masih tersambung terlebih dahulu dengan Pak Joy Hermansyah Johan, Guru Besar IPDN. Kami masih mencoba dari Balek. Ahmad Doli Kurnia, kami tengah mencoba menghubungi Doli Kurnia dan juga dari Komisi 2 DPR. Kita akan coba juga nanti minta tanggapan dari pihak Komisi 2 DPR. Saya langsung sapa dulu Pak Jo Hermansyah. Selamat sore Pak Jo. Apa kabar Anda? Pagi. Maaf ya. Baik-baik ya. Baik, sembari kita menunggu dari DPR, Anda sempat diminta pendapatnya ya Pak Jo ketika rapat DPR membahas soal adanya rencana revisi Undang-Undang ASN. Apa yang Anda sampaikan waktu itu? Kalau tidak salah, koreksi saya salah, kalau jika salah, 2025 ya Pak ya, bulan Maret, Pak Jo? Ya betul. Ya awal Maret 2025 itu ada Badan Keahlian DPR ya yang minta masukan pendapat dari beberapa pakar ya termasuk saya soal rencana untuk menyusun naskah akademik revisi Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023. Nah kita coba kasih masukan-masukan lah ya secara menyeluruh, secara komprehensif kekurangan dari Undang-Undang ASN yang baru 1 tahun sebetulnya ya, kurang lebih di waktu itu. Nah jadi saran, masukan, pendapat-pendapat saya secara menyeluruh, komprehensif, antara lain ya soal-soal yang terkait dengan isu ketidaknetralan ASN dalam pilkada, dalam pileg, kemudian soal jual beli jabatan oleh daerah terhadap para kepala dinas yang mau mengisi jabatan, juga ikut jabatan-jabatan lain, isu-isu yang terkait juga dengan soal pengawasan terhadap ASN kita yang tidak ada lagi secara eksternal karena KASN kan dibubarkan lewat Undang-Undang ASN nomor 20 2023 itu antara lain, Heranov. Sambil kita putarkan visualnya, teman-teman produser akan menyiapkan grafiknya soal apa saja yang menjadi revisi. Kami sudah siapkan tadi grafiknya, Pak Jo. Tapi klausul kewenangan sentralisasi mutasi ASN masuk dalam draft RUU ASN. Ini Anda sadar waktu itu dimasukkan teman-teman DPR tanpa minta pendapat Anda waktu itu? Oh ya enggak, mereka minta pendapat kita. Ya, jadi badan keahliannya ya, BKD yang minta pendapat apakah pilihan-pilihannya kalau hanya masalahnya terkait dengan tadi ketidaknetralan ASN dalam pilkada, kemudian ada praktek jual beli jabatan, ya kepala daerah terpilih, terancamnya terganggunya meritokrasi, karirnya ASN di daerah, kemudian juga soal ASN di daerah kan nggak bisa melakukan off area ya ke daerah lain, terkunci hanya di satu daerah itu saja. Nah ada beberapa pikiran-pikiran tentu kita bagi kepada kawan-kawan itu, jadi ada opsi lah, ada beberapa opsi, jadi tidak tunggal opsinya, banyak ya, karena ini kan pikiran akademik ya. Baik. Pak Jo, ini kan juga menuai resistensi ya Pak Jo ya, menyangkut norma pengangkatan, pemindahan, pemberhentian pejabat pimpinan tinggi Pratama di pusat dan daerah sehingga dapat diambil alih oleh pemerintah pusat yang dari semula merupakan kewenangan dari Menteri Kepala Lembaga dan juga Kepala Daerah, tapi sudah beralih ke pusat. Anda setuju dengan hal ini, klausul ini? Nah, ya, nah kalau soal penarikan kewenangan dalam mutasi ASN, terutama pejabat-pejabat yang menyandang posisi tinggi ya, seperti JPT Madya, JPT Pratama, maka itu harus dihitung masa-masa, dipertimbangkan baik-baik. Kenapa? Konsep desentralisasi itu kita menyerahkan kewenangan, kemudian menyerahkan pembiayaan, satu lagi juga menyerahkan personel, ya pegawai, mengelola itu.
Jadi otonomi yang baik, otonomi yang sempurna itu ketika diberilah kepada daerah untuk mengelolanya. Baik. Nah, cuman kan problem di daerah sekarang itu masalahnya itu terjadi politisasi oleh kepala daerah, Oke. jabatan. Mana mengatasinya? Apakah itu ditarik kewenangan ke pusat oleh presiden misalnya bisa mengatasi masalah? Itu belum juga tentu bisa begitu karena ada Oke. juga tentu saja dengan kekuasaan terutama kuasa yang terkait dengan politik pemilu kita. Baik, perlu dipertimbangkan klausul itu. Saya langsung sapa, kita sudah bergabung juga dengan Mas Ahmad Doli Kurnia, Wakil Ketua Balik. Selamat sore, waktu Jakarta, Mas Doli. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam. Mas Doli tadi sempat berbincang dengan Prof. Johar Mansyah soal klausul revisi Undang-Undang ASN yang menjadi pertanyaan kita semua, Mas Doli. Siapa pengusul yang memberikan instruksi agar klausul kewenangan sentralisasi mutasi ASN itu masuk dalam draft RUU ASN, Bang Doli? Saya tidak tahu persis ya, itu saya kira mungkin bisa ditanya kepada teman-teman pimpinan Komisi 2. Oke. Nah, kalau bicara tentang kronologisnya, dulu pada saat kami di awal periode membahas daftar prolegnas ya, termasuk prolegnas prioritas tahun 2025, awalnya memang yang diusulkan oleh Komisi 2 itu adalah yang nomor 1 Undang-Undang Revisi Undang-Undang Pemilu dan Pilkada. Oke. Sama mengulangi dengan pada saat saya di akhir kepemimpinan Komisi 2 kemarin 2019-2024. Nah, tetapi 1 jam setelah 1 jam menjelang kita membahas prolegnas ya bersama pemerintah antara DPR yang diwakili oleh Balik dan kemudian pemerintah diwakili oleh Menteri Hukum, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Setnek, ada surat masuk dari pimpinan Komisi 2 yang meminta agar diganti prioritas yang waktu 2025 itu menjadi Undang-Undang ASN. Nah, karena memang itu adalah kewenangan dan hak dari masing-masing komisi ya, dan kemudian disepakati oleh pemerintah pada saat itu, maka masuklah itu. Nah, walaupun saya sebetulnya waktu itu bertanya-tanya, sampai sekarang juga masih bertanya-tanya, ya kenapa Undang-Undang ASN ini masuk lagi menjadi undang-undang yang harus direvisi. Karena saya juga waktu itu ikut ya memimpin pembahasan undang-undang ini, Undang-Undang Undang-Undang nomor 20 tahun 2023, Undang-Undang tentang ASN. Kita waktu itu membahasnya panjang sekali 3 tahun waktu itu, ya. Jadi undang-undang yang lama itu sebetulnya sudah cukup untuk menjawab beberapa kebutuhan yang selama ini tidak tercover dalam undang-undang sebelumnya. Jadi makanya waktu itu bahasnya lama sekali sampai 3 tahun. Nah, kan baru kan 2023 itu kan baru sekitar 1,5 tahun yang lalu disahkan. Nah, kenapa kok sekarang tiba-tiba mau revisi kembali? Nah, ini yang saya kira juga perlu. Tapi sikap fraksi nampaknya terbelah, Mas Doli. Nasdem, kalau saya rangkum ya, Nasdem, Gerindra ini sepakat revisi Undang-Undang ASN, sedangkan partai Anda, Golkar dan juga PDIP tidak sepakat dengan hal ini. Ini bagaimana dengan melihat pola ini? Ada pro dan kontra ternyata. Ya, kalau pro dan kontra biasa saja. Ya, beda pendapat, beda pandangan di DPR itu biasa, apalagi dalam pembahasan undang-undang. Nah, sekarang yang paling penting sebenarnya, saya tidak tahu persis ya petanya sekarang seperti apa, mana fraksi yang menolak, mana fraksi yang tidak, karena belum dibicarakan secara resmi. Yang saya tahu kemarin teman-teman Komisi 2 itu mengundang BKD ya. Biasanya kan kalau dalam pembahasan undang-undang, apalagi kalau inisiatifnya dari DPR, itu biasanya teman-teman DPR, baik komisi, balik, itu meminta BKD untuk nyusun naskah akademik dan naskah draft undang-undangnya dulu. Nah, baru kemarin disampaikan kira-kira sebulan yang lalu kalau tidak salah. Nah, dan itu belum kita bisa lihat petanya, siapa yang fraksi mana yang menolak, fraksi mana yang menerima. Nah, tapi maksud saya begini, karena undang-undang ini baru ya direvisi ya. Menurut saya kalau mau direvisi lagi, memang harus jelas daftar isi masalahnya itu apa gitu ya. Kenapa undang-undang yang baru saja disusun direvisi kembali, isunya soal apa
dan kemudian baru kita bisa lihat di situ urgensinya apakah memang perlu direvisi atau tidak. Ini kan sekarang belum terbuka. Ini kan masih samar-samar ya. Dua hal tadi disampaikan kan. Pertama adalah soal penataan kelembagaan yang berada di lingkungan penataan kelembagaan di lingkungan kepegawaian ya. Di sana ada LAN, ada BKN dan seterusnya. Yang kedua adalah tadi persetujuan terhadap penataan eselonisasi di daerah-daerah gitu. Nah kalau memang hanya sekedar itu, saya kira memang ini harus hati-hati ya. Kita harus melihat dulu sebetulnya alasan yang menguat kenapa harus direvisi terhadap pasal-pasal yang berkaitan dengan soal dua hal yang tadi saya katakan itu. Oke, timbul juga pertanyaan Mas Doli dan juga Pak Jo, apakah ini benar titipan dari penguasa atau segelintir elit tertentu ke dalam revisi undang-undang ini menjadi perhatian klausulnya? Nanti akan dijawab oleh Mas Doli dan juga Pak Jo setelah usai jeda maghrib. Kami harus jeda pemirsa, nanti akan kami lanjutkan dialog bersama narasumber. Tetap semua kami pemirsa di CNN Indonesia Newsroom. Terima kasih Anda masih bersama kami di Newsroom pemirsa. Kita lanjutkan dialog bersama narasumber dengan Pak Jo Hermansyah Johan selaku mantan Dirjen Otda Kemendagri dan juga dari DPR dan Wakil Ketua Balek Ahmad Doli Kurnia. Kita lanjutkan Bapak-Bapak setelah jeda maghrib. Saya mau ke Prof. Jo. Prof. Jo, kalau Anda melihat kesempurnaan dari Undang-Undang ASN selama ini yang masih berlaku, apakah sudah sempurna? Kemudian apakah dalam hal untuk mengatur pengisian jabatan pimpinan tinggi Pratama ini sebenarnya sudah tidak usah lagi diubah menjadi kewenangan pejabat pembina kepegawaian setiap kementerian dan lembaga dan Pemda seharusnya untuk pengisian jabatan pimpinan Pratama ini, Prof. Ya, kalau kita lihat historisnya itu kan Undang-Undang 20 2023 revisi atau perubahan dari Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014. Nah, 10 tahun jalan terus ada kekurangan, diperbaiki di Undang-Undang 2023. Nah sekarang tadi 1,5 tahun tuh Bang Doli udah kasih tahu bahwa undang-undang ini baru diketok sekitar Oktober 2023. Nah, apakah ada kekurangan? Mungkin fokusnya nih pemerintahan baru ya saya lihat pada untuk membuat kelembagaan yang menangani kepegawaian ya kan kebijakan reformasi birokrasi ini lebih efektif. Nah sekarang di nasional itu kan ada 3 tuh, ada Menpan RI, ada BKN, ada lembaga administrasi negara. Nah itu salah satu yang mungkin mau dipikirkan untuk diperkuat ya. Nah satu lagi ya itu tadi masalah lapangan ketika pilkada serentak nasional November 2024 lalu itu dilihat banyak sekali praktek-praktek di mana kepala daerah yang berkuasa, petahana ya khususnya itu menggunakan ASN untuk pemenangan dalam pilkada. Nah, pegawai ASN itu kan nasibnya jabatannya itu tergantung kepada kepala daerah. Jadi kalau tergantung dia bisa dari jabatan. Belum lagi jual beli jabatan yang dilakukan oleh para kepala daerah. Ketika sudah menang, lalu orang itu harus beli jabatan kepada dia. Nah ini kan jadi soal. Termasuk juga mungkin Bang Doli ada soal KASN yang dibubarkan tuh di Undang-Undang 20 2023. Siapa lagi yang melakukan pengawasan terhadap ASN? Eksternal. Kalau Menpan RB mengawasi, ditarik ke sana, itu jeruk makan jeruk. Ya, tidak mungkin pengawasan bisa berjalan dengan baik. Mungkin hal-hal itu yang saya perkirakan ya dijadikan sebagai acuan lah untuk perubahan undang-undang ini. Artinya dengan revisi tersebut mempermudah sinkronisasi begitu ya kebijakan pusat dan daerah, Prof, sekaligus menutup ruang bagi praktik korupsi dan nepotisme seperti yang katakan tadi. Ya, hanya saja memang persoalan kita adalah kalau kita mau mencegah ASN terlibat dalam politik pada pemilu dan pilkada, apakah ada jaminan kalau ditarik ke pusat oleh presiden tidak akan lagi ada keterlibatan
pusat ya atau politisi terhadap ASN itu karena yang pegang nasibnya jabatan-jabatannya kan pusat. Nah nanti kan pusat lagi kalau kelakuannya sama aja sama kepala daerah kan susah. Makanya ada jalan tengah sebetulnya, Oke. yaitu serahkan saja kepada Sekda untuk menjadi pejabat pembina kepegawaian PPK-nya. Nanti Pak Bupati, Wali Kota, Gubernur tinggal minta kepada Pak Sekda, saya mau kepala dinas yang baik, bla bla bla, syaratnya gini-gini. Nah, Sekda sebagai pejabat karir tertinggi lah yang mencarikan secara profesional. Baik. Itu Oke. Baik, saya ke Mas Doli. Mas Doli, ini update terkininya saya ikuti perkembangan di parlemen ya, pembahasan RUU ASN ini masih dalam tahap awal begitu ya. Karena kajiannya masih dilakukan meminta partisipasi publik, hearing begitu ya, mendengarkan aspirasi dari publik, kemudian diserahkan ke BKD. Tapi kalau untuk ke Komisi 2, bagaimana nanti perkembangannya nanti di Komisi 2 DPR? Apakah BKD sudah sepakat untuk merevisi sebelum ke Komisi 2? Enggak, BKD itu adalah alat pembantuan ya terhadap kelengkapan dewan. Ya, tadi saya katakan setiap DPR ingin merevisi undang-undang, apalagi itu inisiatif DPR, baik dari komisi maupun dari balik, itu selalu BKD yang kita minta untuk menyusun draft naskah akademik dan draft rancangan undang-undangnya gitu. Jadi dia sifatnya cuma supporting saja, ya, tidak punya kewenangan, tidak punya otoritas untuk menentukan apakah undang-undang ini dibahas atau tidak, kapan mau dimasukkan itu tergantung. Nah, kalau kemudian memang tadi kita ketahui bahwa ini adalah inisiatif teman-teman Komisi 2, ya, berarti yang minta ke BKD itu adalah teman-teman Komisi 2. Nah, sekarang BKD apakah sudah selesai atau tidak, saya belum tahu. Tapi sekitar sebulan yang lalu mereka sudah presentasi. Apakah presentasi itu dari hasil semua yang sudah dilakukan? Dan biasanya BKD itu memang bekerja ada menerima masukan juga ya. Diskusi-diskusi dilakukan, datang ke beberapa kampus dan seterusnya gitu. Nah, saya tidak mengetahui persis apakah memang sudah selesai atau tidak draft naskah akademiknya dan draft rancangan undang-undangnya gitu. Nah, jadi kalau kembali ke pertanyaan tadi, Komisi 2 akan bekerja ya setelah nanti draft rancangan undang-undangnya dan draft naskah akademiknya dianggap sudah selesai, disampaikan kepada Komisi 2. Nah, Komisi 2 akan rapat itu. Rapat lagi pleno untuk menentukan apakah undang-undang ini bisa diteruskan untuk dibahas atau tidak. Nah, kalau misalnya disepakati, kemudian diajukan ke pimpinan DPR. Pimpinan DPR membahas bersama dengan pimpinan fraksi, itu namanya rapat konsultasi pengganti badan musyawarah. Nah, di situ nanti ditetapkan apakah undang-undang ini bisa disepakati untuk dibahas atau tidak, menjadi inisiatif DPR atau tidak, dan kemudian diserahkan lagi kepada komisi yang mengusulkan atau tidak, kira-kira begitu. Tapi Anda mengakui ya dan juga mengetahui ada beberapa anggota Komisi 2 DPR yang tidak mengetahui substansi revisi Undang-Undang ASN sendiri. Seperti anggota Komisi 2 DPR PKB Muhammad Toha, kemudian Arya Bima juga bertanya-tanya dari PDIP Mas Doli soal awal mulanya seperti apa. Ini revisi Undang-Undang ujuk-ujuk datang ke DPR. Kemudian siapa yang menitipkan ini, apakah ini benar pesanan. Tapi kalau dari Anda, apakah benar ini titipan dari istana atau bagaimana dari pihak-pihak tertentu? Saya tidak mau berspekulasi ya. Saya ini anggota Komisi 2 juga. Selain pimpinan balik, saya masih anggota Komisi 2. Dan sejauh ini saya memang belum pernah mengikuti ada pembahasan khusus terkait revisi undang-undang ini. Nah, makanya pada saat kemarin BKD presentasi, dua pimpinan yang memimpin pada saat itu, ya ada dua pimpinan Komisi 2 yang memimpin, termasuk salah satunya saudara Arya Bima, itu malah justru bertanya. Nah, bahkan kemudian saya juga lagi balik bertanya, loh kok ini ada pimpinan punya dua pandangan yang berbeda kan? Satu pimpinan ketuanya pernah mengirimkan surat untuk melaksanakan memasukkan revisi undang-undang ASN ini dalam prolegnas. Nah, tapi ada pimpinan yang lain ternyata menolak gitu ya,
Nah, ini yang saya kira nanti harus didudukkan gitu ya, harus dibicarakan ulang di Komisi 2 sekali lagi yang pertama kali. Karena ini usulannya masuk dari Komisi 2. Baik, tapi kalau dari pandangan Anda, mungkin juga mewakili suara Golkar begitu ya, kewenangan pusat yang bisa mengotak-atik pejabat pimpinan tinggi Pratama di daerah, ini misalnya bertentangan dengan otonomi daerah dan semangat desentralisasi kah, Mas Doli? Nah, itu yang menurut kami itu harus hati-hati ya. Karena kita sudah sepakat ya ketika memasuki era reformasi, salah satu indikatornya itu adalah kita memberikan desentralisasi dan dekonsentrasi terhadap daerah-daerah yang kita sebut dengan konsep otonomi daerah itu. Tadi Prof. Jo sudah menyebutkan ada beberapa kewenangan yang memang sudah didelegasikan ya kepada pemerintah daerah. Nah, kalau kemudian kita mau tarik lagi ke pusat, itu yang saya katakan tadi harus ada kajian yang sangat mendalam. Apa problemnya? Kalau tadi Prof. Jo mengatakan bahwa selama ini diindikasikan misalnya ada kepala daerah yang berlaku sewenang-wenang gitu ya, terutama dalam menghadapi pilkada misalnya. Saya kira selama ini ada aturan atau lembaga-lembaga yang memang sudah mencoba meminimalisir paling tidak ya. Misalnya ada peraturan di mana 6 bulan sebelum atau sesudah pelaksanaan pilkada itu kepala daerah nggak boleh lagi melakukan mutasi selain izin dari pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri gitu loh. Nah kemudian dulu memang kita punya KASN ya. Ini salah satu yang membuat panjang perdebatannya sampai 3 tahun kita bahas itu adalah salah satunya mengenai soal eksistensi lembaga ini. Ya kami waktu itu di DPR sebetulnya semangatnya agar KASN ini tetap ada karena untuk mengawasi tindakan atau perilaku kepala daerah yang tadi kita khawatirkan sewenang-wenang. Nah, akhirnya disepakati waktu itu ya lembaganya memang kita leburkan, tapi fungsinya itu ditarik ke BKN. Nah, selama ini juga pada kasus pilkada yang kemarin kalau ada kejadian-kejadian itu sebenarnya laporannya mereka ke BKN. Nah, apakah itu efektif atau tidak? Nah, ini yang saya kira kalau memang kita sepakat membuka pembicaraan lagi revisi undang-undang ini, mungkin itu juga salah satu yang akan kita bicarakan ya. Nah, jadi artinya saya harus hati-hati. Nah, apalagi kemarin kan teman-teman kepala daerah sudah mulai ada yang bersuara itu. Kalau tidak salah ketua asosiasi gubernur seluruh Indonesia mengatakan waktu itu mereka tidak setuju dengan ditariknya ke pusat soal kewenangan penempatan pejabat-pejabat di daerah itu. Iya, saya juga menangkap poin itu. Penolakan pula dari Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APSI), begitu Mas Doli. Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) ini juga menolak soal klausul revisi Undang-Undang ASN ini. Saya juga ke Prof. Jo. Prof. Jo, kalau dari pandangan Anda sebenarnya untuk mengurangi intervensi politik di daerah dalam pengisian jabatan, apakah bisa nih pejabat pembina kepegawaian ini tidak dijabat oleh kepala daerah, tapi juga oleh sekretaris daerah? Ya, itu asal diatur di undang-undang bisa aja, karena yang pejabat pembina kepegawaian secara nasional kan presiden. Ya, lalu presiden melimpahkan. Limpahan itu kalau di nasional, kalau misalnya kepada para menteri, ya, kalau kepada kepala lembaga, di lembaga-lembaga, dan di daerah dilimpahkan oleh presiden kepada kepala daerah. Nah, apakah mungkin kepada sekda ya? Kalau hemat saya, bisa saja presiden melimpahkan kepada para sekda. Dan sekda itu kan pegawai negeri ya, yang memahami dunia kepegawaian dengan baik. Nah, tinggal sekarang mungkin yang harus dijaga agar sekda itu kalau memang dilimpahkan kepada dia, agar sekda itu bisa menjalankan peran mutasi itu, kewenangan mutasi itu dengan profesional ya. Jadi jangan terulang lagi ketika PPK dipegang oleh kepala daerah yang sangat terjadi berbagai macam fraud ya, kecurangan dan sebagainya, itu penekanan kepada pegawai sehingga pegawai itu menjadi tidak
memperhatikan lagi meritokrasi. Nah, padahal kita semangatnya kan meritokrasi dan desentralisasi. Jadi desentralisasi bisa tetap terjaga kalau diserahkan pada pejabat pemimpin keduanya kepada sekda. Jadi itu asal diatur di undang-undang. Baik, tapi Anda yakin ini ada titipan dari penguasa revisi ini Undang-Undang ASN? Ini kan pemerintahan baru ya. Jadi pemerintahan baru itu ingin membuat hasilnya visi dan misinya. Nah, salah satu mungkin kalau mau dipelajari dengan dalam kan soal reformasi birokrasi ini kan kita kurang jalan dengan lancar ya reformasi birokrasi apalagi di Pemda-Pemda. Nah, itu salah satu upaya. Oke, kita tunggu. Ya, kita tunggu nanti bagaimana keberlanjutan dari revisi Undang-Undang ASN ini yang sudah masuk ke Balik dan akan diserahkan ke Komisi 2 DPR. Kita tunggu nanti ke babak baru dari revisi ini. Terima kasih untuk waktu Bapak-Bapak berdua, Mas Ahmad Doli Kurnia, Wakil Ketua Balik DPR RI, dan juga Profesor Johermansyah Johan, Guru Besar IPDN. Selamat malam. Malam.